Saudara-saudari terkasih, kembali saya akan membahas sanksi dan hukuman pidana dalam gereja Katolik. Pada bagian kedua ini saya akan membahas perkembangan hukum pidana tersebut dalam sejarah, sejak awal hingga abad ke-7. Sebenarnya pembentukan hukum pidana gereja di satu sisi dikaitkan dengan komitmen gereja untuk memberantas kejahatan di dalam diri manusia. Di sisi lain terkait dengan cara khusus evolusi disiplin penitensi. Jejak hukum pidana gereja agak jarang ditemukan pada abad-abad pertama. Perlu dicatat bahwa kata-kata yang ditemukan dalam dokumen tidak selalu memiliki arti yang sama selama berabad-abad. Misalnya kata ekskomunikasi yang ditemukan pada abad pertama tidak mempunyai arti yang sama dengan apa yang dipahami saat ini. Perlu juga diingat bahwa selama berabad-abad tidak ada disiplin yang seragam. Harus dikatakan pula bahwa kajian sejarah hukum pidana yang cermat harus mempertimbangkan seluruh unsur hakiki yang membentuk hukum pidana yang sebenarnya. Unsur-unsur tersebut adalah: pertama, pembedaan antara pengertian delik atau tindak pidana dengan pengertian dosa. Yang kedua, definisi hukuman sebagai reaksi atas delik, serta diversifikasi atau spesifikasinya. Hukuman medisinal, hukuman silih, ekskomunikasi, interdikt, suspensi, hukuman lati sententiae dan feriendi sententiae, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga berkenaan dengan intervensi dari otoritas yang berwenang. Haruslah otoritas publik gerejawi dan bukan otoritas sipil, baik dalam kaitannya dengan pembentukan maupun penjatuhan dan penghapusan hukuman. Selain itu, hukum pidana merupakan wewenang mereka yang memiliki kuasa pemerintahan, yakni legislatif, yudikatif, dan administratif di dalam gereja. Lalu yang keempat, tata cara penerapan hukuman, didahului dengan teguran kasih pastoral, penyelidikan awal, lalu prosesnya. Dan yang terakhir atau yang kelima, hubungan antara tata lahir atau forum eksternal dan tata batin atau forum internal. Mari kita lihat unsur-unsur tersebut dalam perkembangan sejarah terbentuknya hukum pidana, mulai dari awal hingga abad ke-7. Dari awal hingga abad ke-7 dapat dikumpulkan beberapa elemen sebagai berikut. Yang pertama, mereka yang menyadari telah melakukan dosa berat dilarang untuk menerima Ekaristi sebelum melakukan tindakan penitensi. Tindakan penitensinya seperti apa? Mengacu pada apa yang disampaikan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur. Aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. 2 Korintus bab 11 ayat 27. Jejak disiplin sangatlah banyak dan bisa ditemukan dalam Didache dan banyak tulisan para bapak gereja. Makna dari praktek ini jelas, yakni perubahan kondisi teologis seseorang di dalam gereja melalui hilangnya persahabatan dengan Allah yang juga mengakibatkan perubahan dalam lingkup gerejawi, yakni larangan untuk dapat mengakses Ekaristi, sakramen persatuan gereja. Ada juga lembaga koreksi persaudaraan atau koreksio fraterna, baik untuk dosa berat maupun dosa ringan. Kita juga menemukan jejak praktek ini dalam Didache, dalam surat Barnabas, dalam surat Clemens kepada jemaat di Korintus, dalam surat Gembala Hermas. Dasar dari praksis ini dapat ditelusuri pada Matius bab 8 ayat 15. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Lembaga lainnya adalah pengakuan dosa,
yang menyiratkan keinginan untuk menebus dan melaksanakan pekerjaan pertobatan yang diperlukan, seperti berdoa, berderma, dan berpuasa. Sumber dari praktek ini terutama adalah Didache. Elemen-elemen yang berbeda ini yang awalnya memiliki otonominya sendiri di antara mereka, barulah pada abad ketiga dimasukkan ke dalam proses disiplin pertobatan yang harus diterapkan pada mereka yang bersalah atas dosa berat. Prosedur pertobatan ini serupa dengan baptisan tidak dapat diubah, yang juga disebut sebagai meja keselamatan kedua. Proses disiplin pertobatan tersebut mencakup 3 tahap. Pertama, masuk ke jalan pertobatan melalui pengakuan, setidaknya secara umum, atas dosa-dosa yang pengakuannya dilakukan kepada uskup, yang dalam ritus liturgi tertentu melibatkan penumpangan tangan, menetapkan jangka waktu dan tindakan pertobatan. Peniten didaftar secara berurutan dan secara simbolis dikeluarkan dari gereja dan tidak dapat berpartisipasi dalam Ekaristi. Lalu tahap yang berikutnya, penebusan terdiri dari beberapa penitensi, seperti pantang daging atau anggur atau sesuatu yang lain. Dalam pemenuhan beberapa kewajiban pertobatan dan larangan, beberapa hal dalam kehidupan kaul atau kehidupan pernikahan. Ada juga beberapa kewajiban yang tetap dijalankan setelah rekonsiliasi terjadi. Tugas komunitas dalam hal ini adalah mengiringi dengan doa selama proses pertobatan. Lalu yang ketiga, rekonsiliasi terjadi atas campur tangan uskup yang di hadapan komunitas dalam upacara liturgi meletakkan tangannya dan berdoa bagi peniten atau orang yang bertobat. Penerimaan kembali berarti rekonsiliasi dengan Tuhan dan juga dengan gereja yang sadar dalam menjalankan fungsi mediasi dan rekonsiliasi. Selain jalan pertobatan, pada awal-awal kehidupan gereja, sudah ada hukuman-hukuman yang dijatuhkan sebagai penebusan dosa oleh otoritas yang berwenang terhadap para pendosa yang bersalah melakukan kejahatan yang lebih berat, yakni larangan menerima Ekaristi untuk jangka waktu tertentu, untuk selama-lamanya, atau sampai kematian. Namun, terdapat perbedaan yang sangat jelas, meskipun terminologi yang digunakan mungkin agak bervariasi, antara larangan menerima Ekaristi dan kurungan pertobatan, yang jejaknya sudah dapat ditemukan pada abad keempat. Ada juga hukuman pengucilan dari komunitas yang diterapkan terhadap orang-orang yang keras kepala dan berulang kali melakukan dosa yang membahayakan komunitas, karena mereka menolak memasuki jalur pertobatan atau jalur tersebut tidak efektif. Sumber hukuman ini dapat ditelusuri kembali dalam teks Paulus, yakni 1 Korintus bab 5 ayat 1-13. Pada akhir abad kedua, hukuman ini yang dipahami sebagai pengucilan secara umum ditemukan dalam tulisan Ireneus, Tertullianus, Origenes juga Cyprianus. Semua itu merupakan kesaksian-kesaksian berbeda yang harus dipahami menurut eklesiologi dan hermeneutik dari sumber yang sama. Sejak abad keempat dan seterusnya kita mempunyai sumber-sumber yang lebih tepat, yaitu sumber-sumber konsili. Namun hal tersebut tidak selalu mudah untuk ditafsirkan. Pengucilan dari komunitas ditujukan bagi mereka yang menolak menjalani penebusan dosa di depan umum, atau bagi mereka yang berulang kali melakukan pelanggaran, yaitu mereka yang setelah menjalani penebusan dosa di depan umum, kembali berbuat dosa. Sejak abad keempat, hukuman pengucilan dari komunitas semakin sering diterapkan sebagai pengganti sanksi lain seperti larangan berpartisipasi dalam Ekaristi. Dan disiplin ini menjadi semakin kaku dan ketat. Faktanya, kehidupan Kristiani setelah dekrit kebebasan beragama tahun 313 sedang bergerak menuju relaksasi tertentu.
Dengan dideklarasikannya agama Kristen sebagai agama negara tahun 380, kehidupan dalam gereja juga mempunyai dampak pada tingkat sipil. Mereka yang dikucilkan dari komunitas dikirim ke pengasingan. Terminologi yang digunakan dalam hal ini sangat bervariasi, seperti kata-kata anatema dan anatematitsari, kata excommunicatus, excommunicatio mulai bermunculan. Istilah anatematitsari muncul dalam Konsili Elvira tahun 304, kemudian dalam Konsili Nisea tahun 325, dan kemudian dalam konsili-konsili lain pada abad keempat. Di Gaul hanya digunakan pada Konsili Orange tahun 535, dan ini identik dengan ekskomunikasi. Namun kemudian berarti sesuatu yang lebih serius. Kata excommunicatus muncul pertama kali di Konsili Toledo pada tahun 400, dan kemudian di konsili-konsili lain dan dokumen-dokumen lain yang sering menggunakan kata excommunicari dan excommunicatio. Namun pada saat itu konsep-konsep tersebut belum memiliki arti yang cukup tepat. Selain pengucilan dari komunitas dan ekaristi, ada juga jenis pengucilan lainnya. Tidak mudah untuk memahami dampak dari pengucilan ini dan apa sifatnya. Nampaknya umat beriman yang dikucilkan dari persekutuan gereja karena dia tidak dapat berpartisipasi dalam kehidupannya. Dalam masyarakat Kristiani, hal ini juga berarti pengucilan dari kehidupan sipil. Pengecualian ini bersifat sementara atau selamanya. Remisi atas hukuman tergantung pada uskup, yang dapat menerapkan penebusan dosa sebagai pengganti hukuman yang dijatuhkan. Pada periode ini, perbedaan antara hukuman pengobatan atau hukuman medisinal dan hukuman silih masih belum ada. Ekskomunikasi dilakukan bersamaan dengan hukuman lain. Namun, hukuman ini dianggap sebagai hukuman yang paling serius dan tidak ada hukuman yang lebih berat. Pena in ecclesia nulla maior est. Hukuman ini harus diterapkan hanya pada kasus-kasus yang paling relevan. Sayangnya, terdapat banyak pelanggaran dalam hal ini. Akhirnya, perlu dicatat bahwa hukuman peralihan antara pengucilan dari ekaristi dan pengucilan dari komunitas disebut hukuman yang lebih ringan atau hukuman parsial. Hukuman tersebut antara lain dieksklusikan dari ibadah, pengucilan dari biara, dari kelompok, bahkan pengucilan dari jamuan makan dan lain sebagainya. Ada juga ekskomunikasi khusus yang diberlakukan di biara-biara, seperti ekskomunikasi persaudaraan atau reguler. Itulah yang terjadi pada awal hingga abad ke-7. Semoga berguna. Terima kasih.